Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Duyanti, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Hadi MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah studi keislaman. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait tugas ujian tengah semester, yaitu tentang jenis ibadah menurut ajaran Islam. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, menjelaskan jenis ibadah menurut ajaran Islam yang disertai dalil ayat atau hadis. Jenis-jenis ibadah menurut ajaran Islam ada 4. Yang pertama, ibadah qalbiyah. Maksud dari ibadah qalbiyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. Ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain i'tiqad seperti cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bentuk tafakur, renungan dan pikiran seperti merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu perintah Allah kepada jin dan manusia agar beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kedua, ibadah qauliyah. Maksud dari ibadah qauliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan, seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibadah amaliyah. Maksud dari ibadah amaliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh, seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 berisi perintah mendirikan sholat. Wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku'. Dan yang keempat, yaitu ibadah maliyah. Maksud dari ibadah maliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan mendermakan hartanya, seperti menunaikan zakat dan bersedekah. Adapun ibadah lainnya yaitu seperti berpuasa, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 berisi tentang ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat diterimanya ibadah ada 2, yaitu yang pertama, ikhlas karena Allah. Syarat yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah. Maksudnya, sesuatu perbuatan dinilai ibadah jika diniatkan sebagai ibadah. Karena itu, setiap ibadah yang dilakukan umat muslim sebaiknya diawali dengan niat, untuk membedakan mana ibadah untuk meraih ridho Allah dan mana yang bukan. Tak sedikit orang yang melakukan ibadah, tetapi ibadahnya menjadi sia-sia dan tidak mendapat pahala apapun. Mereka rajin sholat, rutin sedekah, puasa tak pernah dilewatkan, berangkat haji hingga sekian kali. Namun, semuanya tidak dilakukan dengan ikhlas, melainkan mengharap manfaat duniawi. Entah demi jabatan, memperoleh sanjungan seseorang, atau sekedar mencari perhatian. Jika demikian,
seseorang itu tidak akan menuai apapun yang dikerjakannya, karena ibadahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi sia-sia. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya, jika bertentangan dengan syariat, suatu perbuatan tidak akan dianggap ibadah meskipun dilandasi dengan niat. Sebagai contoh, seseorang rajin menyedekahkan sebagian hartanya, namun ternyata harta yang disedekahkan adalah hasil korupsi, maka perbuatan yang dianggap ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menegaskan hal ini, Ia berfirman, "Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Selanjutnya, keutamaan ibadah. Beberapa keutamaan ibadah yaitu antara lain, yang pertama, ibadah dapat menyucikan jiwa. Keutamaan ibadah yaitu dapat menyucikan jiwa dan mengangkat seseorang ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Yang kedua, merasa bahagia dan takut kepada Allah. Dengan beribadah, maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak akan terhenti dan tidak hilang. Dan itulah kesempurnaan dan keindahan serta kebahagiaan yang hakiki. Maka, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan, hendaklah ia menekuni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meringankan seseorang untuk berbuat kebaikan. Ibadah dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat susah dan mengalami rasa sakit. Semua itu ia terima dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Yang keempat, terbebas dari segala macam belenggu dunia. Seorang hamba dengan ibadahnya kepada Robnya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap dan rasa cemas kepada mereka. Maka dari itu, ia merasa percaya diri dan berjiwa besar karena ia berharap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang kelima, mendapat ridho Allah. Keutamaan ibadah yang paling besar yaitu untuk meraih keridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga dan selamat dari siksa api neraka. Soal yang kedua, menjelaskan hubungan antara ibadah dengan penerapan nilai-nilai moral menurut ajaran Islam. Sebelum saya menjelaskan hubungan antara keduanya, saya akan menjelaskan pengertian dari ibadah dan nilai-nilai moral. Pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut istilah, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah: 1. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. 2. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. 3. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Yang selanjutnya, pengertian nilai-nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadikan pedoman kehidupan manusia secara umum. Pendapat lain menyebutkan arti nilai moral adalah nilai-nilai yang dapat mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan merupakan sumber motivasi. Dengan kata lain, nilai moral cenderung mengatur dan membatasi tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ajaran Islam, nilai moral sama artinya dengan akhlak seorang mukmin. Selanjutnya, hubungan antara ibadah dengan penerapan nilai-nilai moral menurut ajaran Islam, yaitu sangat erat kaitannya, karena pada dasarnya untuk
senantiasa memelihara dalam melakukan perbuatan baik, seharusnya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan sholat agar dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, menunaikan zakat agar dapat membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, melaksanakan puasa agar dapat melatih untuk mengendalikan dari hawa nafsu, dan melakukan zikir agar dapat senantiasa menenangkan dan menenteramkan hati. Sebab dengan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, kita dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif dan senantiasa melakukan hal-hal ke arah yang positif serta selalu terjaga keimanannya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surat ayat 46. Inna ahlasnahum bihalisatin zikrod dar, yang artinya, sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dengan senantiasa beribadah, maka penerapan nilai-nilai moral seseorang akan semakin baik dan mulia akhlaknya, serta berada di jalan yang benar dan senantiasa dalam lindungannya. Sebagaimana yang kita ketahui, peranan nilai-nilai moral merupakan akhlak bagi seorang mukmin. Oleh karena itu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tujuan utama keberadaan manusia di atas muka bumi, dan akhlak menjadi tujuan Rasulullah Muhammad SAW diutus. Keduanya implementasi syariat Islam yang dilandasi oleh akidah ataupun keimanan sebagai bentuk tauhid, dengan pengakuan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Seorang muslim yang baik adalah orang yang memiliki akidah yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan pada Allah, sehingga tergambar akhlak yang terpuji pada dirinya. Atas dasar ini, seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik tetapi tidak dilandasi akidah ataupun keimanan, orang itu termasuk dalam kategori kafir. Seseorang yang mengaku berakidah atau beriman tetapi tidak mau melaksanakan syariah, maka orang itu disebut fasik. Sedangkan orang mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi dengan landasan akidah yang tidak lurus disebut munafik. Jangan sekali-sekali menyempelekan akhlak dengan sesama manusia, walau kita sudah kuat beribadah. Setiap ibadah yang kita lakukan hanya akan bernilai amal soleh jika diikuti dengan akhlak yang baik dengan sesama muslim, makhluk Allah lainnya. Persoalan akhlak atau nilai-nilai moral menurut Islam tidak dapat dilepaskan dari ibadah. Karenanya, ibadah ini jangan sampai terlewat dari kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, haji dan umroh, tapi kita kurang berakhlak kepada sesama. Perilaku seperti itu kelak akan membuat kita menjadi merugi di akhirat, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa dan zakat, namun ia juga datang dengan dosa, telah mencela, menuduh, memakan harta, dan menumpahkan darah. Kebaikan-kebaikannya diambil dan diberikan kepada orang lain, sampai kebaikan-kebaikannya habis dan dosa-dosanya belum terbayar. Diambillah kesalahan-kesalahan mereka dan dilemparkannya kepadanya. Kemudian ia pun dilemparkan ke neraka. Dengan demikian, berakhlak baik terhadap sesama makhluk adalah ibadah yang sangat agung yang tidak boleh kita lupakan. Alih-alih keberuntungan, ibadah-ibadah ritual yang kita kerjakan di dunia ini dapat habis tidak tersisa dan berujung neraka, manakala akhlak kita tidak tegak menopang kehidupan dan pergaulan kita dengan sesama.
Jika ibadah adalah tujuan dari kehidupan kita, maka akhlak adalah pilar penopang tegaknya ibadah-ibadah kita. Berakhlak baik kepada sesama dilakukan dengan beberapa tingkatan. Pertama, tidak menyakiti dan menzolimi sesama, baik dalam urusan darah, tubuh, harta, dan kehormatan mereka. Kedua, membalas kebaikan dengan kebaikan. Ketiga, membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ini akhlak yang tertinggi. Akhlak kepada sesama juga menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menyantuni yang fakir, menjaga lisan dalam perkataan agar tidak membuat orang lain di sekitar kita merasa tersinggung, berkata jujur kepada sesama tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi, sehingga tidak timbul fitnah, gibah, namimah, hasud, dan lain sebagainya, serta saling tolong-menolong satu sama lain dalam melakukan sesuatu. Akhlak terpenting juga kepada orang tua, dengan berbakti, menghormati, menyayangi, dan mendoakan keduanya, tidak berkata kasar, tidak menyakiti hati dan fisik mereka. Apabila mereka sudah sepuh, keduanya disantuni dan diberi nafkah. Kemudian akhlak kepada guru, dengan hormat dan memuliakannya, serta akhlak kepada lingkungan dan alam ciptaan Allah. Bagaimana yang telah disebutkan, tujuan utama dari semua ibadah adalah membentuk akhlak, yaitu dengan cara melaksanakan dan mendirikan sholat, karena sholat akan menata akhlak. Jadi siapa yang sholatnya tidak mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya hanya sebatas gerakan-gerakan olahraga. Ia sholat, tapi akhlaknya tidak membaik. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, aku hanya menerima sholat dari orang yang dengannya ia tawaduk pada keagunganku, tidak menyakiti makhlukku, berhenti maksiat kepadaku, melewati siangnya dengan zikir kepadaku, serta mengasihi orang fakir, orang yang sedang berjuang di jalanku, para janda, dan orang yang ditimpa musibah. Hadis riwayat Al-Zubaydi. Ada hubungan antara ibadah sholat dengan akhlak. Maka sadarlah, jika sholatmu tidak membuatmu memiliki rasa kasih, sayang terhadap orang lain, berarti sholatmu tidak menghasilkan buahnya secara sempurna. Selanjutnya, zakat dan sedekah juga menata akhlak. Tujuan zakat adalah untuk menyucikan. Proses pengambilannya pun dengan cara yang santun dan menenteramkan jiwa. Makna menyucikan adalah mendidik dengan akhlak yang baik. Orang yang berzakat akan belajar mengasihi sesama dan bermurah hati. Demikianlah ibadah mengalir menuju akhlak. Bagaimana dengan sedekah? Sedekah tidak semata-mata memberikan uang kepada seorang pengemis di pinggir jalan. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar yang kau lakukan adalah sedekah. Menunjukkan seseorang yang sedang tersesat adalah sedekah. Menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah. Menuntun orang buta adalah sedekah. Dan sedekah paling utama adalah sesuap makanan yang kau berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Pengertian sedekah saat ini telah bergeser. Ia sebenarnya mengarah kepada akhlak yang mulia. Makna lainnya adalah sedekah akhlaki, nama yang benar-benar menunjukkan esensinya. Selanjutnya, puasa juga menata akhlak. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jika kalian sedang berpuasa, maka jangan berbuat kotor dan membentak. Jika dimaki atau diajak bertengkar, katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Hari saat berpuasa adalah hari akhlak. Karena itu janganlah berbuat fasik, mencela, menyakiti, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, puncak akhlak saat ibadah haji. Haji merupakan latihan disiplin akhlak yang cukup berat. Di sana
Kita harus benar-benar berusaha berakhlak baik. Di sana kita tidak boleh bersuara keras, tidak boleh mencela seseorang, bahkan kita harus berusaha sekuat-kuatnya memperbaiki akhlak. Kita akan tinggal di sana sekitar 20 hari, dan itu benar-benar adalah sebuah pendisiplinan. 3 juta lebih jamaah haji dituntut untuk berdesak-desakan setiap tahun. Dalam kondisi yang sangat padat seperti itu, kita harus benar-benar menunjukkan akhlak. Mereka semua melempar jumrah dalam waktu yang sama. Mereka semua berada di Gunung Arafah pada waktu yang sama. Ketika itulah akhlak mencapai puncaknya. Jamaah haji telah latihan berakhlak baik bersama 3 juta jamaah lainnya selama sekitar 20 hari. Karena itu, semua selayaknya seorang muslim berakhlak baik kepada orang tuanya, istri atau suaminya, kerabatnya, tetangganya, dan orang lain sepulang dari melaksanakan ibadah haji. Jadi, sholat, zakat, sedekah, puasa, dan haji tidak akan banyak berarti bila tidak diikuti dengan perbaikan akhlak. Baiklah, sekian pemaparan jawaban dari saya terkait jenis-jenis ibadah menurut ajaran Islam. Apabila ada salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.